Pernah kepikiran nggak, gimana sih caranya kita ngobrol sama komputer? Setiap kali kalian ngeklik icon, ngetik pesan, atau bahkan nyuruh asisten suara buat muter lagu, sebenarnya kalian itu lagi percakapan loh. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana jembatan komunikasi antara kita dan teknologi ini sebenarnya dibangun. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kita sama mesin itu kan ngomongnya beda bahasa. Kita punya ide, punya kemauan, sementara komputer cuma ngerti angka 0 dan 1. Jadi gimana caranya pesan kita bisa nyampe dan dipahami sama mereka? Jawabannya ada di seorang penerjemah khusus. Penerjemah ini ternyata ada ilmunya sendiri loh, namanya interaksi manusia dan komputer, atau biasa disingkat HCI. Anggap aja ini kayak ilmu komunikasi, tapi bukan antara manusia sama manusia, melainkan antara kita, para pengguna, sama sistem komputer, dan komunikasinya ini dua arah ya. Biar komunikasi dua arah tadi lancar jaya, kita butuh banget penerjemah ini. Nah, di dunia teknologi, penerjemah ini kita sebut sebagai interface atau antarmuka. Dialah yang mengubah klik, ketikan, dan suara kita jadi bahasa yang dimengerti komputer, terus dia juga yang nerjemahin balasan komputer buat kita. Keren kan? Oke, kita mulai dari antarmuka yang paling akrab sama kita, yang hampir tiap hari kita pakai. Selamat datang di dunia yang penuh warna-warni dan ikon. Nah, ini dia yang namanya GUI atau Graphical User Interface. Kalau kalian pakai Windows, macOS, atau smartphone, ya berarti kalian lagi pakai GUI. Ini pada dasarnya cara kita ngobrol sama komputer dengan nunjuk-nunjuk gambar. Kita klik icon, geser-geser jendela, tekan tombol visual. Jauh lebih gampang daripada harus ngetik perintah yang ribet. Terus, kenapa sih GUI ini bisa populer banget? Jawabannya simple, karena keunggulannya itu. Tampilannya menarik, interaktif, dan gampang banget dipelajari. Soalnya semua serba visual. Coba aja bayangin tampilan Windows atau aplikasi kayak Photoshop. Kan enak dilihat dan gampang dipakai. Sekarang kita coba pindah ke cara komunikasi yang sama sekali beda. Lupain dulu gambar dan warna. Di sini kita cuma ngandelin kekuatan dari teks murni. Kenalin, ini CLI atau Command Line Interface. Di sini kita ngobrol sama komputer pakai perintah berbasis teks. Kelihatannya mungkin agak kuno ya, cuma layar hitam sama tulisan. Tapi jangan salah, di balik sederhanaan ini ada kekuatan yang luar biasa. CLI ini bisa dibilang senjatanya para ahli, kayak programmer atau administrator sistem. Kenapa? Soalnya kita harus tahu persis bahasanya, kita harus ketik perintah yang tepat, karena salah dikit aja, salah satu huruf atau spasi, itu bisa bikin programnya langsung error. Jadi ini soal presisi. Jadi pada akhirnya dua-duanya ini punya tempatnya masing-masing. GUI itu jagonya di kemudahan penggunaan visual, pas banget buat pengguna umum kayak kita-kita. Sementara CLI, dia nawarin kecepatan dan kontrol yang presisi buat para ahli. Ibaratnya ini kayak pakai alat yang beda buat pekerjaan yang beda pula. Oke, selain nunjuk-nunjuk dan ngetik, ada cara interaksi yang jauh lebih alami, lebih manusiawi lah, yaitu pakai suara dan bahkan wajah kita sendiri. Pernah mikir nggak gimana asisten suara kayak Google Assistant atau Siri bisa ngertiin omongan kita? Prosesnya sebenarnya cukup simpel loh. Pertama, kita ngucapin perintah. Kedua, perangkat kita bakal ngerekam suara kita jadi file audio. Nah, file audio inilah yang nanti dianalisis sama sistem buat ngejalanin perintah kita. Jelas dong ya, interaksi yang alami ini butuh alat khusus. Buat antarmuka suara, kita pasti butuh perekam audio atau mikrofon. Sementara buat interaksi yang pakai video atau gambar, misalnya buka kunci HP pakai muka, ya wajib hukumnya punya kamera. Oke, selanjutnya kita lihat gimana interaksi kita itu nggak cuma terjadi di layar. Kita juga berkomunikasi lewat berbagai alat fisik yang kita sentuh dan pakai setiap hari. Betul banget. Jadi, antarmuka atau interface itu nggak melulu soal software. Komunikasi kita sama komputer juga sangat bergantung sama perangkat keras masukan atau yang biasa kita kenal sebagai input devices. Nah, ini dua contoh yang udah familiar banget. Ada keyboard yang kita pakai buat ngetik perintah atau tulisan, dan ada joystick atau gamepad yang kita pakai buat ngendaliin karakter pas main game. Dua-duanya ini jembatan fisik antara dunia kita sama dunia digital. Pilihannya tuh banyak banget, mulai dari mouse buat nunjuk, keyboard buat ketik, sampai joystick buat main. Semuanya ini adalah bentuk interaksi antara manusia dan komputer yang terjadi lewat sentuhan fisik. Jadi, kesimpulannya apa? Gini, nggak ada satu antarmuka yang paling hebat buat segala hal. GUI, CLI, suara, video, dan perangkat fisik itu ibarat alat-alat yang beda di dalam kotak perkakas teknologi kita. Alat yang terbaik adalah alat yang paling pas buat tugas yang lagi kita kerjain.
Nah, ini yang bikin kita jadi bertanya-tanya, kita udah bisa berinteraksi lewat sentuhan, suara, bahkan tatapan, terus habis ini apa lagi? Di masa depan, apa mungkin kita bisa berkomunikasi dengan teknologi hanya dengan pikiran kita? Batasan antara manusia dan mesin ini makin tipis, dan cuma waktu yang bisa menjawabnya.